Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari channel SMK Citra Nusantara. Kali ini karena YouTube kita sekarang sudah mencapai 8.000 subscriber, Pak. Karena sudah mencapai 8.000, kita ada episode spesial yaitu Q&A, tanya jawab dengan Pak Susilo. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak ya. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kreatif yang mungkin sampai dengan sekarang ini sudah begitu luar biasa memberikan satu inisiatif dan gagasannya. Mudah-mudahan nanti CN ini menjadi booming ya, banyak yang datang ke sini, banyak yang respon dengan semua yang sekarang sudah dihasilkan oleh tim kreatif Citra Nusantara. Kita langsung bertanya, Pak ya. Ya. Dari @Rio Pramana, dia bertanya, kapan sekolah Citra Nusantara dibangun? SMP dan SMK Citra Nusantara ini adalah cabang dari SMP dan SMK Karya Pembangunan. SMP dan SMK Citra Nusantara ini dibangun tahun 2013. Penerimaan murid tepatnya 2013-2014 bulan Juli, tanggalnya 18, tahunnya 2014. Itu pertama penerimaan murid. Kalau dibangunnya itu diawali dari tahun 2013. Kalau boleh tahu, Bapak masih ingat di angkatan pertama itu kira-kira ada berapa murid? Nah, itu jarang sekolah ya yang begitu dibuka muridnya itu banyak. Pada saat tahun 2013-2014 itu ada SMP dan SMK. Mulanya belum mau penerimaan murid, tapi atas keinginan masyarakat, sekolah ini pengennya sudah mulai belajar. Pertama mendapatkan murid itu 180 siswa, jadi terdiri dari TKR, TKJ, dan AP, jadi 3 jurusan. SMP-nya pun luar biasa, saat itu begitu dibuka langsung dapat murid 160 siswa. Itu pertama dibuka. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dari @salsa_275, dia bertanya, kapan nih Pak masuk sekolah lagi katanya? Salsa, sabar ya, karena sekarang ini masih diberlakukan PSBB. Iya, benar sekali. Jadi untuk yang kesekian kali PSBB ini diperpanjang, kita harus mengikuti semua yang sudah menjadi ketentuan dan aturan pemerintahan daerah. Nanti ada edaran ya dari bupati, dari kepala dinas, dari gubernur, kalau memang toh nanti sudah mulai boleh tatap muka. Cuman sementara ini kalau memang Salsa pengen ke sekolah, datang saja ke sekolah. Datang saja ke sekolah ya? Saya sangat paham, kalian pasti kangen, kalian pasti rindu dengan para guru, dengan teman kalian. Cuman apa hendak dikata, sekarang ini memang semua masih dibatasi. Untuk itu kalau memang sekiranya Salsa kangen sama temennya, kangen sama gurunya, sekarang ini boleh lewat daring dulu. Gitu Salsa. Kita lanjut dari @iksan_86. Dia kata dia, guru di CN siapa yang paling cantik nih Pak? Kira-kira siapa nih ya? Iya. Kalau di CN semua guru cantik-cantik. Iya benar. Ya, karena Pak Susilo ini ketika rekrutmen, sebelum yang lain-lain, pertama yang dilihat cantik dulu, ganteng dulu. Jadi kalau ditanya Iksan siapa yang cantik, yang paling cantik, semua cantik. Semua yang cantik. Tapi yang paling cantik di
Citra Nusantara ini ya Ibu Hajah Rohmanah, betul SPD MSI. Nah itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini gue lu BNA. Pertanyaannya, kenapa sistem belajar online di Citra Nusantara gak pakai aplikasi Zoom? Gimana? Jadi begini, semua ini harus memahami kultur siswa yang di Citra Nusantara ini berbeda-beda. Ada yang mampu dan ada juga yang hidupnya serba kekurangan. Zoom adalah memerlukan segalanya, baik HP-nya, juga termasuk sinyalnya, juga termasuk pulsanya. Banyak siswa ini yang pulsanya cuma buat chattingan, jangan buat Zoom. Nah, untuk itu dari Citra Nusantara ini tidak mau membebani anak, karena anak ini orang tua itu hampir semua datang ke sekolahan sudah jenuh dengan daring, sudah nggak sanggup lagi membelikan pulsa, sudah nggak sanggup lagi membelikan HP untuk menyesuaikan mungkin perkembangan zaman ini. Untuk itu di Citra Nusantara sementara ini daringnya dengan aplikasi menyesuaikan ya situasi dan kondisi siswa. Itu pun banyak siswa yang sampai dengan sekarang ini benar-benar sudah tidak berdaya. Jadi kalau yang sudah tidak berdaya diperintahkan kepada seluruh guru mapelnya itu menghubungi siswanya supaya nanti belajarnya bisa dikoordinasi dan bisa ngambil soal ke sekolah untuk dikerjakan di rumah. Gitu. Semoga aja pandemi ini segera selesai dan kalian semua bisa kembali ke sekolah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @ananda_mauladi. Ini mungkin dari alumni nih. Di saat lulus sekolah makin bagus aja tuh. Wah, bener nih. Ya, Melani. Udah pasti semua ini kan ada satu progres, ada satu program. Semua ini nggak bisa tiba-tiba. Bayangkan, Citra Nusantara ini berdiri tahun 2014. Sekarang tahun 2020, itu baru seumur jagung. Nah semua ini mendirikan sekolahan ini bukan langsung semua ada. Semua ini sambil jalan, biarkanlah siswa ini sambil jalan tapi bisa nyaman. Nah, kenapa bisa nyaman? Bagaimana supaya siswa ini bawa motor ada tempat parkirnya? Kalau siswa ini mau sholat ada masjidnya. Kalau mau jajan ada kantinnya. Nah, kalau sekarang mungkin agak berbeda, gedungnya pun sudah berbeda, sudah lebih bagus. Kantinnya pun kalau waktu alumni ya belum 3 lantai, sekarang sudah 3 lantai. Jadi nanti yang lantai 1 ke kantin lantai 1, yang sekolahnya di lantai 2, ya nanti ke kantinnya yang di lantai 2, yang sekolahnya di lantai 3, nanti ke kantinnya ke lantai 3. Begitu juga ke masjid. Masjid nanti yang di lantai 1 sholatnya ke masjid lantai 1. Yang aktivitasnya di lantai 2 nanti masuknya ke masjid lantai 2. Yang aktivitasnya lantai 3 nanti masuknya ke masjid lantai 3. Karena semua itu butuh proses ya, nggak semua langsung jadi. Iya, betul. Ini kita nyambung lagi pertanyaannya dari @rifki01. Saya rindu duduk di bangku sekolah dan juga jajanan kantin. Nah, sudah pasti rindu. Ya, apalagi di Citra Nusantara. Selalu setiap duduk di kelas, duduk dulu di lapangan. Mendengarkan khotbah. Ya, saran, kiat, semangat, motivasi yang insya Allah semua ini adalah buat bekal para alumni. Mudah-mudahan ya para alumni yang mungkin sudah kangen boleh nanti ada reuni. Boleh datang ya.
boleh ada reuni. Nah, kalau yang masih aktif sekolah, cuman kangen, boleh datang aja ke sekolah. Nanti dudukin itu kursi, semua kursinya udah dibersihin dan sudah baru lagi. Silahkan Ricky datang ke sekolah kalau kangen, ya. Jadi semasa pandemi ini juga sekolah gak bakalan kotor ya Pak? Karena selalu terjaga, ya kan? Iya. Nah, alhamdulillah kalau kebersihan mah udah Selalu nomor satu, karena syaratnya sekolah itu sebelum belajar bersih dulu. Iya. Karena kalau nggak bersih, bagaimana pula nanti ruangan ngesep debu, wah bisa sakit. Makanya diutamakan sebelum belajar bersih dulu. Iya. Kita lanjut aja. Dari underscore Seka Hido O2. Kenapa kalau apel ngomongnya lama Pak kata ya? Itu ya, mudah-mudahan semua yang kalian dapat di Citra Nusantara sekali lagi itu ada manfaatnya. Iya. Setelah kalian keluar. Bayangkan pergaulan sekarang sudah luar biasa, obat-obat terlarang udah di mana-mana. Dan kalau semua ini kalian nggak disampaikan pada saat apel, itu kalau ngasih tahu satu persatu itu waktunya nggak cukup sehari. Lama. Untuk itu di Citra Nusantara itu udah nggak kaget lagi. Jadi informasi hari ini apa disampaikan besok pagi. Makanya di Citra Nusantara itu alhamdulillah. Jadi di sini ini sudah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang belum terjadi sesuatu, karena sebelum terjadi sesuatu selalu diingatkan dan diingatkan. Alhamdulillah anaknya kurang lebih 1 tahunnya tahun ini udah 1.900 untuk SMK, 700 SMP, berarti kan 2.000 sekian, hampir 3.000. Ini belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Jadi itu bukan sekadar cuman omongan doang, tapi itu juga ada manfaatnya Pak ya? Oh ya. Karena bukan tidak asal ngomong sembarangan. Jadi kita setiap pagi kita akan selalu apel, terus sehat karena ada matahari juga. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari @Apribowo. Bikin tutorial pelajaran dong katanya. Tutorial pelajaran mungkin untuk YouTube Pak. Nah, itu nanti semua ini akan diserahkan kepada Pak Tias. Pak Tias ini nanti bertanggung jawab tentang teknologi yang ada di Citra Nusantara. Kalau memang toh harus ini berkepanjangan, terus siswa juga sanggup mengikuti, nanti lewat daring akan dibuat belajar secara tutorial. Iya. Nanti kalian tungguin aja, pasti bakalan ada tutorial-tutorial berikutnya dari YouTube Citra Nusantara. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak yang bertanya juga nih, katanya apa benar Citra Nusantara akan ada kampus kata gitu Pak? Apa itu benar? Satu kepercayaan yang luar biasa bagi saya. SMP, SMK Citra Nusantara ini yang di Panungan itu dipercaya oleh Untara. Untara itu Universitas Tangerang Raya yang baru saja SK-nya keluar. Nah ini kebetulan kawan sendiri. Nah menginginkan karena kelulusan di Citra Nusantara ini cukup banyak ya. Makanya diminta supaya kampus Citra Nusantara ini merekrut untuk calon-calon mahasiswa dan belajarnya pun di kampus Citra Nusantara. Nah, saya sendiri oleh Rektor Untara ditunjuk menjadi kepala kampus Untara yang belajar di SMK Citra Nusantara. Untuk itu, kepada seluruh alumni khususnya daripada kuliah jauh-jauh, daripada kuliah mahal-mahal, kuliah saja di Citra Nusantara ada 15 prodi ya. Lupa ya, mungkin brosurnya nanti ada di sini nih ya. Nanti ada ditayangkan ya, nanti 15 prodi itu apa aja. Intinya
saya akan membantu kepada orang-orang yang pengen kuliah, karena ijazah itu sangat diperlukan. Jangan puas dengan ijazah SMA, jangan puas dengan ijazah SMK, sambil kerja bisa sambil kuliah. Kuliahnya bisa weekend, jadi setiap malam minggu itu bisa kuliah, paginya kerja. Insya Allah kalau sudah nanti menjadi sarjana, siapa tahu nasib kalian, yang namanya kan nggak tahu, banyak ya pemerintah daerah membutuhkan ya PNS, itu syaratnya harus sarjana. SMK nggak bisa. Nah, Citra Nusantara itu membutuhkan guru, syaratnya ngajar juga harus sarjana. Jadi tabung ya sambil bekerja, sambil kuliah, nanti setelah lulus carilah pekerjaan sesuai dengan ijazah kalian. Pendidikan itu sangat dibutuhkan, ijazah adalah kebutuhan. Terima kasih. Kira-kira kapan nih Pak akan dibukanya? Sekarang sudah dibuka pendaftaran. Jadi Pendaftaran gelombang 1 sudah mulai dibuka ya. Itu mulai bulan Oktober ini, belajarnya nanti di 1 Januari. 1 Januari ini nanti sudah belajar. Nah kebetulan gedungnya juga gedung sudah layak ya, kemarin sudah ditinjau oleh rektor dari Untara, dan rektor Untara itu sudah memeriksa beberapa gedung untuk bekerja sama. Rektor Untara ya Pak Mardiana itu jatuh hatinya dengan Citra Nusantara, karena Citra Nusantara ini udah serba lengkap, mau belajar musik ya di belakang ini ada gamelan, mau ngeband udah ada band yang suka ya. yang suka musik. Ini kebetulan ada lab musiknya ya, itu kedap suara. Alhamdulillah kalau teman-teman yang di luar sana pengen latihan ngeband boleh datang ke Citra Nusantara, nyobain lab musik yang kedap suara ya. Oke, udah sekian dari kita semua, mungkin cerita ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Sabdan ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan ada manfaatnya buat semua ya masyarakat, wabil khusus para alumni, juga semua siswa-siswi yang sekarang ini masih harus belajar lewat jarak jauh. Kalian sabar dulu, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kalian semua nanti bisa datang ke sekolahan, bisa belajar seperti biasanya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini, dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah bertanya lewat Instagram. Jika kalian ingin melanjutkan episode ini, silakan nanti bertanya lagi. Dan kira-kira siapa nih guru yang selanjutnya akan kita tanyakan? Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, di bawah ya, komen. Oke? Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.